Nomor 4. Nggih. Ya, oke. Kita mulai ya, hitungan 10 ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, mengarahkan kita kepada jalan yang lurus untuk memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, para peserta in-house training yang kami hormati dan kami banggakan, sebagai insan yang beragama kita bersyukur kehadirannya bahwa pelaksanaan in-house training ini bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini kami berhadapan dengan para guru kepala sekolah yang hebat, senantiasa memikirkan kemajuan bagi anak-anak kita yang hebat dan istimewa ini melalui berbagai macam kegiatan. Pada saat ini kita berpikir, berfokus terhadap prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk memikirkan dalam hati yang mulia bagaimana arah ke depan dari kurikulum yang kita susun ini demi pengembangan kompetensi peserta didik anak berkebutuhan khusus. Bahwa kita pada era sekolah merdeka, maka pada kesempatan ini kita akan mengupas prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kita ingat mengapa ini kita bahas, karena kurikulum menjadi suatu wahana, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di antaranya bahwa kurikulum sebagai rel pegangan bagi para pendidik sehingga tidak lepas kendali ketika kita akan mencapai visi misi sekolah. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan di antaranya adalah berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Kita ingat ketika pada zaman kolonial, para penjajah, bahwa pendidikan hanya diperuntukkan bagi para pejabat, para punggawa negara, para anak-anaknya, kalangan raja, kalangan keraton. Karena mereka menghendaki bahwa bangsa yang dijajah ini tidaklah anak yang pintar, sehingga mereka dijadikan budak-budak. Maka materi-materi yang diberikan selama pendidikan adalah membaca, menulis, dan berhitung. Sebatas itulah mereka bisa belajar. Tentu pada era sekarang ini adanya
guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, maka kita gerakkan sekuat tenaga bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat mulia itu kita tingkatkan, kita terapkan sebagaimana mestinya. Bahwa sekolah merupakan persemaian untuk tumbuh kembangnya peserta didik, satu taman yang kita rawat agar mereka tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Di sisi lain, bahwa taman itu adalah satu tempat yang indah, di mana untuk menggerakkan anak-anak peserta didik kita yang memiliki kompetensi, memiliki bakat minat, sebagaimana kodrat dan irodatnya, maka anak-anak kita bimbing, terarahkan, mereka bisa berkembang sebagaimana mestinya. Di sisi lain, jiwa-jiwa yang harus tertanam di dalamnya yaitu profil pelajar Pancasila sebagai tuntutan utama. Kita ingat ada 6 komponen daripada profil pelajar Pancasila. Prinsip yang kedua, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, yaitu kontekstual. Bagaimana kurikulum itu kita susun yang mampu menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan. Konteks sosial budaya dan lingkungan kerja dan industri. Pembelajaran yang diarahkan terhadap yang menyesuaikan dengan sosial di lingkungan sekitar dan dunia ini menjadi cakupan yang sangat penting agar anak-anak kita mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan tuntutan di lingkungannya. Dengan demikian, nantinya anak-anak kita bisa memiliki suatu karakter yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah esensial. Esensial ini sebuah unsur informasi penting, utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dokumen tersebut. Kalau bahasa yang lugas dan mudah itu bisa dipahami bahwa itu adalah naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu membuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Dalam dokumen kurikulum operasional itu sendiri. Nah, oleh karena itu, bahwa kepentingan-kepentingan itu sungguh menjadi suatu pedoman dalam suatu kurikulum, kita tidak lepas dari rel sebagai pedoman guru untuk adanya pembelajaran. Selanjutnya, bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu adalah akuntabel. Di mana akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Siapapun penyelenggara pendidikan, siapapun pelaksana pendidikan, memiliki suatu tanggung jawab penuh. Tanggung jawab ini bisa kepada orang tua, masyarakat sebagai usernya, sebagai penggunanya, pilihan utama
dalam pendidikan adalah bagaimana merumuskan kurikulum yang baik. Di sisi lain, pengguna juga ada pertanggungjawaban kepada atasan atau pemerintah. Kalau sekolah swasta adalah yayasan. Apakah rambu-rambu dalam kurikulum? Ini ada acuan dari atas, dari pusat. Ini menjadi hal sangat penting. Pemerintah pusat sudah menyiapkan beberapa rangkaian ketika pada era kurikulum 2013 sudah dipersiapkan adanya kompetensi inti, kompetensi dasar secara nasional. Namun pada kurikulum operasional di satuan pendidikan ini tidak lagi kita mengenal kompetensi inti dan kompetensi dasar. Namun dalam hal ini kita kenal dengan adanya capaian pembelajaran, adanya alur pembelajaran, modul ajar, kemudian juga lebih dikenal dengan asesmen. Asesmen ini tentu pengertian pada azas pembelajaran untuk penilaiannya. Ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Ini sebagai tolak ukur keberhasilan daripada pendidikan, juga berfungsi untuk feedback para guru, sejauh mana keberhasilan dan adanya hambatan agar betul pembelajaran bagi peserta didik itu tuntas adanya. Dan prinsip berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sering kita dengar istilahnya stakeholder. Siapakah stakeholder itu yang terlibat dalam menyusun kurikulum? Siapakah penggunanya? Nah, disinilah pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite sekolah atau komite pendidikan, kemudian juga organisasi-organisasi yang berkepentingan. Seperti siapa? Ya, tentu organisasi baik itu yang swasta maupun pemerintah ada suatu kepentingan. Dunia industri, dunia usaha pun di situ juga ada kepentingan. Kementerian Pendidikan misalnya, Kementerian Agama, disitulah perannya dalam menyusun kurikulum menjadi sesuatu yang sangat penting adanya. Mengapa? Mereka adalah sebagai kontrol maupun sebagai kontributor, memberikan satu dorongan, memberikan masukan agar kurikulum nantinya mampu mengantarkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Inilah fungsi-fungsi atau keterlibatan daripada pemangku kepentingan. Bapak Ibu sekalian, para peserta in-house training pada sekolah penggerak ini yang berbahagia, saya pikir ini secara singkat yang dapat kita sampaikan. Prinsipnya, mari kita betul-betul merdeka dalam pendidikan ini. Tidak ada lagi sesuatu yang menjadi satu hambatan atau halangan bagi para peserta didik kita untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fase-fasenya. Sekali lagi, bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan yang dibahas ini terutama bagi anak-anak kita berkebutuhan khusus tunagrahita atau yang mengalami hambatan dalam kecerdasan, atau anak-anak yang double handicap yang mengalami atau disertai dengan
hambatan kecerdasan. Ini keterbatasan dalam satu kurikulum, namun bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan itu di rata-rata atas, maka akan diolah di kurikulum lainnya ini. Oleh karena itu, tetap kita semangat dan merdeka demi pendidikan anak-anak bangsa di Indonesia. Sukses selalu, dan kita akhiri Erohalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.